Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi semangat untuk terus mengaji dan belajar tentang agama kita, yaitu agama Islam. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lil-talibin wa sahhala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mabadi Awaliyah, kitab yang menerangkan atau menjelaskan tentang usul fikih dan qawaid fikhiyah. Alhamdulillah, kita kemarin sudah sampai atau sekarang sampai halaman 6, yaitu tentang al-ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu bermula ini itu hukum-hukum. Al-ahkamu wal ahkamu bermula ini itu hukum, itu tis'atun, ada 9. Jadi menurut kitab ini, menurut muallif yaitu Abdul Hamid Hakim, hukum-hukum itu ada 9, hukum-hukum Islam seperti itu. Yaitu ada yang pertama, mana aja 9 itu, al-wajibu, yang pertama wajib, kemudian ada wal mandubu, ada mandub atau sunnah, wal mubahu dan mubah, wal haramu dan haram, wal makruh dan makruh, was sahih dan sahih, wal batilu dan batal, wal rukhsatu dan ada hukum rukhsah, dan wal azimatu dan ada hukum asal. Jadi ada sebagian yang memisahkan, membagi kalau hukum Islam itu ya hanya ada 5 seperti itu. Sedangkan yang sahih, batal, rukhsah ini berbeda penjabarannya seperti itu. Tapi karena kita sedang membaca kitab ini, maka kita mengikuti alur dari alur penulisan berpikir dari pengarang kitab ini seperti itu. Apa itu penjelasan dari wajib, kemudian apa penjelasan dari sunnah, apa penjelasan dari mubah, dan yang lainnya itu kita akan lihat setelahnya. Fal wajibu bermula, maka bermula yang dinamakan wajib itu ma, sesuatu atau pekerjaan, yusabu yang akan diberi pahala, ala fi'lihi terhadap berbuat sesuatu tersebut, wa yu'aqabu dan akan disiksa atau disanksi, ala tarkihi atas meninggalkan ma, kas-sholawati seperti meninggalkan seperti perbuatan sholat, kemudian wasaumin dan puasa, wa ramadhana dan wasaumi ramadhana dan puasa Ramadan. Jadi wajib adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan atau dilakukan maka akan diberikan pahala seperti itu, wa yu'aqabu dan juga akan disanksi atau mendapatkan dosa bagi apabila ditinggalkan seperti itu. Kas-sholawati seperti sholat, kemudian puasa Ramadan. Jadi apabila kita melakukan mengerjakan sholat 5 waktu, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi apabila kita meninggalkan, maka kita akan berdosa seperti itu, akan disanksi. Begitu juga halnya puasa Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian apa itu sunnah? Al-mandubu bermula pengertian dari mandub atau sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi, ma sesuatu yusabu yang akan diberikan pahala
diberikan ganjaran ala fi'lihi atas melakukan sesuatu tersebut, wala yu'aqabu dan tidak akan diberi siksa, diberi sanksi ala tarkihi atas meninggalkan tersebut. Katahiyatul masjid seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi sunnah adalah ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, itu sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala bagi yang melakukan, wala yu'aqabu ala tarkihi dan apabila ditinggalkan maka tidak berdosa, seperti itu. Ya, kalau dalam pengertian bahasa sehari-hari itu mandub itu adalah anjuran, seperti itu. Kalau wajib itu perintah. Kalau sunnah, mandub itu anjuran, hanya sekedar anjuran, seperti itu. Seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau dikerjakan sholat sunnah tersebut, sholat sunnah tahiyatul masjid, maka pelakunya yang mengerjakan itu akan mendapatkan pahala. Dan apabila ditinggalkan maka tidak apa-apa, tidak berdosa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini 1, 2, 3. Yang ketiga adalah haram. Al-haram, ma huwa al-haram? Al-haram adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ma sesuatu pekerjaan yang yusabu akan diberi pahala ala tarkihi wa yu'aqabu dan akan disiksa atau berdosa, diberi sanksi ala fi'lihi atas melakukan kariba seperti riba, wa fi'lil mafsadati dan juga berbuat kerusakan atau berbuat kebatilan, seperti itu. Jadi haram adalah apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala, seperti itu, dan apabila dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Seperti melakukan riba atau transaksi riba, jual beli riba, dan juga melakukan kerusakan, fi'lul mafsadah. Jadi haram ini adalah antonim atau lawan kata dari wajib, seperti itu. Haram itu adalah larangan, wajib itu adalah perintah, seperti itu hukumnya. Kemudian adalah yang keempat, ada al-makruh. Ma huwal makruh? Makruh adalah ma yusabu ala tarkihi, sesuatu yang akan diberikan pahala ala tarkihi atas meninggalkan wala yu'aqabu dan tidak akan disanksi atau berdosa ala fi'lihi atas meninggalkan atau melakukan kataqdimil yusra, seperti mendahulukan bagian yang kanan, bagian yang kiri, alal yumna, mengalahkan bagian yang kanan, fil wudu, ketika wudu, seperti itu. Jadi makruh ini adalah apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan pahala, seperti itu, dan apabila dikerjakan maka tidak berdosa, seperti itu. Jadi makruh ini anjuran untuk meninggalkan, seperti itu, atau lawan kata dari al-mandub atau sunnah, seperti itu. Seperti contohnya adalah mendahulukan anggota yang kiri dan mengakhirkan anggota yang kanan. Jadi harusnya kan kalau sunnahnya itu adalah mendahulukan anggota yang kanan, tangan kanan misal, kaki yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang diakhirkan adalah anggota yang kiri, seperti itu. Tapi ini terbalik, seperti itu, maka itu menjadi makruh, seperti itu. Kalau nanti ada penjabarannya lagi, itu ada makruh tanzih, kemudian adalah makruh tahrim, cuman kita belum sampai sana. Kemudian ada yang kelima adalah al-mubah. Apa itu mubah? Mubah adalah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu la yusabu yang tidak diberi pahala ala fi'lihi atas melakukan wa la yu'aqabu dan tidak
disiksa atau disanksi ala tarkihi atas meninggalkan ma kan naumi fil nahar, seperti tidur di siang hari ya. Atau juga kal akli, seperti makan, seperti itu. Jadi mubah ini adalah netral, tengah-tengah. Jadi dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa, seperti tidur di siang hari. Jadi di antara lima hal seperti itu, yaitu wajib, kemudian mandub, kemudian haram, makruh, dan mubah. Ini yang 4 itu saling berkaitan. Wajib lawannya haram, sedangkan sunnah ini lawannya adalah makruh. Nah, di tengah-tengah antara wajib dan haram, kemudian sunnah dan makruh itu ada mubah. Jadi berada di pertengahan seperti itu. Itulah gambaran dari hukum yang 5 itu. Kemudian ada lagi as-sahih. Apa itu sahih? Sahih adalah ma yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu, yaitu sesuatu yang berkumpul fihi di dalam ma, apa yang berkumpul ar-ruknu wasyartu. Jadi sah adalah terpenuhinya atau terpenuhinya di dalam suatu perbuatan apa yang terpenuhi, ar-ruknu wasyartu, ada syarat ada rukun terpenuhi, maka itu sah. Misal sholat itu rukunnya itu yang melakukan dari takbiratul ihram sampai salam, seperti itu. Syarat-syaratnya bersuci. Ketika rukun-rukunnya terpenuhi dan syarat-syaratnya juga terpenuhi, maka sah sholatnya, seperti itu. Rukun-rukunnya terpenuhi tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dia sholat benar gerakannya dari takbiratul ihram sampai salam, tetapi dia tidak bersuci, maka tidak sah. Begitu juga sebaliknya, dia bersuci tetapi ada yang hilang dari rukunnya, tidak terpenuhi. Misalnya dia tidak takbiratul ihram atau tidak tertib, maka sholatnya juga tidak sah. Kemudian ada al-batilu. Batal ini apa? Batal adalah ma la yajtami'u fihi ar-ruknu wasyartu. Ini lawan dari sah, seperti itu. Ya, contohnya juga itu tadi tentang sholat tidak sah, maka hukumnya menjadi al-batil, seperti itu. Kemudian ada rukun. Rukun ini yang masuk di sahih dan batil, seperti itu. Rukun dan syarat. Apa itu rukun? Rukun adalah ma yatawaqqafu alaihi, sesuatu yang bergantung alaihi atasmu, apa yang bergantung sihatus syai', sahnya suatu perbuatan. Wakana, dan adalah ma itu juz'an, menjadi bagian minhu dari syai', kawaslil wajhi, seperti membasuh wajah, bil wudu, untuk wudu, wa takbiratul ihram, dan juga takbiratul ihram lis shalah, untuk sholat. Jadi rukun adalah sesuatu yang bergantung kepadanya suatu kesahan suatu perbuatan, seperti itu, dan dia itu termasuk bagian dari perbuatan tersebut, seperti itu. Seperti membasuh wajah kemudian dalam wudhu, seperti itu. Membasuh wajah itu adalah bagian dari wudhu, seperti itu. Wudhu kan ada bagian-bagiannya, rukun-rukunnya. Yang pertama itu seperti niat. Jadi kesahan suatu wudhu itu bergantung kepada salah satu rukun itu. Contohnya niat, seperti itu, membasuh wajah. Apabila tidak niat atau dari rukun-rukun itu tidak terpenuhi, maka kesahan sholat, sihatus syai' ini menjadi tidak terpenuhi, seperti itu. Jadi ma yatawaqqafu alaihi,
sesuatu yang bergantung atasnya sesuatu itu apa yang bergantung, sihatus syai'. Jadi sihatus syai' ini bergantung atas ma itu, atas rukun tersebut. Jadi ya gampang-gampang susah lah. Kalau mau bahasa yang mudah ya kita menggunakan rukun itu apa, rukun yang sesuatu yang mengesahkan seperti itu, dan dia itu bagian dari sesuatu tersebut, dari pekerjaan tersebut. Berbeda dengan rukun adalah syarat. Apa itu syarat? Syarat juga mengesahkan ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai', sesuatu yang bergantung padanya. Apa yang bergantung sihatus syai'? Sahnya perbuatan atau sesuatu. Walaysa minhu, tetapi walaysa dan tidak adalah ma itu minhu dari syai'. Kama mutlaqin, seperti air mutlak lil wudu, untuk perbuatan wudu, wasatril aurati, dan juga menutup aurat, lis sholati, untuk sholat. Kalau rukun itu berada di dalam perbuatan tersebut termasuk bagiannya, sedangkan kalau syarat itu sesuatu yang di luar dari perbuatan tersebut. Contohnya ma yatawaqqafu alaihi, contohnya adalah kama mutlaqin, seperti air mutlak lil wudu, untuk wudu. Ketika dia wudu sudah benar, kemudian menggunakan air juga sudah, tetapi airnya air mutlak, syaratnya tidak terpenuhi. Contoh satu lauro, dia sholat, gerakan sudah benar, kemudian sudah bersuci, tetapi dia tidak menutup aurat, maka dia perbuatan tersebut atau sholat tersebut tidak sah, seperti itu. Kemudian ada ar-rukhsatu, rukhsah. Apa itu rukhsah? Ma hiya rukhsah? Rukhsah adalah hiya al-hukmul ladzi yataghayyaru min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami sababil hukmil asli, kajawazil fitri lil musafiri la yujhidu as-sumu wa aqlul maitat lil muttarri. Rukhsah adalah keringanan hukum. Kalau kita artikan mudahnya adalah keringanan hukum. Rukhsah ini nanti lawannya adalah azimah. Hukum yang berubah dari apa? Min su'ubatin ila suhulatin, dari yang sulit menuju yang mudah. Ma'akiya misal bil hukmil asli, bersamaan dengan melakukan sebab hukum yang asli. Seperti bolehnya tidak berpuasa, bolehnya berbuka puasa lil musafiri, bagi orang yang melakukan perjalanan, yang mana la yujhiduhu, yang tidak ini bukan la yujhidu, li ayyajhadahu, karena membuat susah, membuat payah ianya puasa, membuat susah kepada musafir ini. Apa yang membuat susah? As-saumu, puasa. Jadi kemungkinan ini la'alla suwab jawazil fitri lil musafiri di ayyajhadahu, karena membuat susah ianya, membuat susah kepada musafir. Apa yang membuat susah, membuat sulit, yaitu puasa. Atau lil musafiri jawazil fitri lil musafiri yajhaduhus saumu, atau seperti itu, insyaallah seperti itu. Jadi bolehnya berbuka untuk puasa, yang mana untuk musafir, orang yang melakukan perjalanan, yang mana jika tidak berpuasa maka musafir ini merasa berat, seperti itu. Wa aqlil maitati, dan juga bolehnya memakai bangkai bagi lil muttarri, bagi orang yang terpaksa, seperti itu. Terpaksa seperti apa? Karena tidak ada makanan lain yang bisa dimakan selain bangkai. Kemudian al-azimah, ada al-azimah ini adalah hukum asal
atau lawan dari ar-rukhsah. Ma hiya al-azimah? Al-azimah itu hiya al-hukmul asli. Ini la'ala shawab. Kemungkinan ada tambahan lafaz al-asli. Al-hukmul asli yaitu hukum asal. Alladzi kawujubis shalawatil khamsi wa hurmati aqlil maitati li ghairil muttarri. Yaitu hukum asal seperti wajibnya sholat 5 waktu dan diharamkannya memakan bangkai li ghairil muttarri bagi selain orang yang terpaksa, seperti itu. Jadi hukum asalnya sholat 5 waktu itu adalah wajib, tetapi bisa menjadi rukhsah. Rukhsahnya seperti ketika melakukan perjalanan sampai syarat dan rukun bisa dikosor, maka boleh sholatnya itu dijamak dan dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti itu. Itu salah satu contoh dari rukhsah, yang mana rukhsah itu adalah turunan dari al-azimah, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa yata'allaqu bi usul fiqhi mabahis dan berhubungan di usul fikhi. Apa yang berhubungan? Mabahisu, beberapa pembahasan atau tema. Apa saja yang berhubungan? Al-mabahasul awal, yang pertama adalah pembahasan pertama. Pembahasan pertama itu fil amri, berkenaan tentang amar atau perintah. Jadi di dalam usul fikih, yang mana kitab ini itu mempelajari tentang usul fikih dan qawaidul fiqhiyah atau dasar-dasar fikih, seperti itu, aturan-aturan fikih. Apa itu amar? Wa huwa thalabul fi'li, yaitu perintah melakukan atau tuntutan untuk melakukan, minal a'la, dari zat yang lebih tinggi derajatnya, yaitu Allah, ilal adna, kepada orang atau yang lebih rendah derajatnya. A'la itu atas, adna itu rendah, bawah. Wa fihi qawaidun, dan di dalam amar itu terdapat beberapa kaidah. Apa itu kaidah-kaidah itu? Al-aslu, yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub illa man dallat dalil ala khilafihi. Bahwa asal dari suatu perintah adalah lil wujub, menunjukkan suatu kewajiban untuk dilakukan, maksudnya illa ma dallat dalil, kecuali menunjukkan apa yang menunjukkan ad-dalil, dalil ala khilafihi, untuk berbeda atau menyalahi akan perintah itu. Segala suatu perintah itu menunjukkan kewajiban untuk dikerjakan, seperti itu, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan untuk tidak dikerjakan, seperti itu. Atau kalau dalam redaksi yang lain, teks yang lain, al-aslu fil amri lil wujub hatta yadullat dalil ala khilafihi, seperti itu, sampai ada dalil-dalil yang mengatakan untuk tidak dikerjakan, seperti itu, gambaran atau terjemah bebasnya seperti itu. Contohnya, qala ta'ala, berfirmanlah Allah SWT, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dirikanlah salat, maka wajib untuk dikerjakan. Salat itu wajib untuk dikerjakan. Wa atuz zakah, dan wajib dan bayarlah zakat. Kata bayarlah kan itu perintah. Perintah itu menunjukkan makna agar
wajib untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua ada al-aslu fil amri la yaqtadi tikror atau takror illa ma dalil ala khilafihi. Asal dari suatu perintah itu la yaqtadi, tidak butuh ianya amar, tidak butuh akan apa, at-tikror, akan pengulangan, illa ma dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan atau membedakan perintah tersebut. Itu dalil yang menyuruh untuk takror itu. Jadi setiap perintah itu tidak butuh pengulangan seperti itu, kecuali ada dalil yang mengatakan harus berulang-ulang seperti itu. Contohnya adalah qaulullah ta'ala atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan olehmu al-hajja, akan berhaji, wal umrata, dan umrah, lillahi, untuk Allah atau karena Allah. Jadi haji itu hanya sekali seperti itu, wal umrata lillah, dan berumrah seperti itu. Jadi haji itu tidak untuk dilakukan berulang-ulang seperti itu. Ini hanya contohnya seperti itu gitu, kecuali sampai ada dalil. Kalau contoh yang lain mungkin nanti kita bisa menemukannya di kitab lain seperti itu. Al-aslu yang ketiga adalah al-aslu fil amri la yaqtadil fawra. Asal dari suatu perintah itu la yaqtadil fawza, tidak membutuhkan al-fawra, tidak membutuhkan untuk dilakukan dengan segera. Di annal gharda, karena tujuan minhu, dari perintah itu adalah ijadul fi'li, adalah melakukan atau dilakukan perbuatan tersebut min ghairi ikhtisasin, dari tidak dibatasinya atau tidak dikhususkan biz zamanil awal, dengan zaman yang pertama atau waktu yang pertama, duna zamanis tsani, bukan waktu yang kedua. Jadi contoh adalah, atau penjelasannya dulu, asal dari perintah itu tidak untuk dilakukan cepat-cepat, karena tujuan utama dari perintah itu adalah yang penting kita melakukan seperti itu. Min ghairi ikhtisasin biz zamanil awal, selagi tidak ada pengkhususan seperti itu. Contoh kayak sholat misalnya. Sholat sebenarnya kalau tidak ada pengkhususan sholat, as-sholatu ala waqtiha, misal sholat yang paling utama itu sholat yang di awal waktu seperti itu, maka sholat ya yang penting udah sholat gitu. Yang penting tidak keluar dari waktu sholat seperti itu, misal itu. Jadi setiap perintah kamu nanti misal belikan buku seperti itu, tidak dibatasi dengan nanti atau sekarang atau jam berapa gitu, maka yang penting kita berikan, tidak harus cepat-cepat, itu tidak apa-apa gitu. Kemudian selagi ini duna zamanis tsani, selagi tidak keluar dari waktunya seperti itu. Kemudian al-amru yang keempat ada al-amru bisyai, itu amrun diwasailihi, perintah dengan sesuatu, atau perintah itu amrun biwasailihi. Suatu perintah itu berarti juga perintah untuk melakukan wasilah atau perantaranya. Contoh, al-amru bis shalah amrun bit tahar, ada perintah untuk sholat, maka diperintahkan juga untuk bersuci seperti itu. Jadi ini nanti ada turunan dari kaidah ini adalah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi sesuatu yang dengan sesuatu itu tidak bisa sempurna perbuatan, maka wasilah itu, perantara itu juga menjadi wajib untuk dikerjakan seperti itu.
Memang perintahnya hanya sholat, tetapi kalau kita tidak sholat, tidak berwudu, tidak bersuci, maka kita tidak bisa sholat. Maka mau nggak mau kita harus sholat, harus berwudu, harus bersuci. Kita disuruh untuk membeli contoh yang gampang itu, memberi barang yang langka lah, seperti itu, di kota yang jauh. Untuk datang ke sana itu harus menggunakan pesawat misalnya. Mau nggak mau kita harus menggunakan pesawat, membeli tiket itu gambaran contoh ini. Jadi padahal perintahnya hanya untuk membeli barang itu, tetapi karena barang itu barang langka yang tidak bisa didapatkan kecuali harus dengan menggunakan atau naik pesawat, maka kita juga harus naik pesawat itu. Kemudian ada yang kelima adalah al-amru bisyai', itu nahyun an diddihi, larangan dari kebalikan perintah tersebut. Maksudnya apa? Jadi perintah itu, suatu perintah merupakan larangan dari sesuatu yang enggak diperintah. Contohnya waqulu linnasi husna, waqulu linnasi husna, dan berkatalah kalian semua linnasi, kepada orang-orang atau kepada orang, husna, dengan perkataan yang baik. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu maksudnya. Kemudian ada yang keenam, idza fu'ilal ma'mur, apabila dilakukan al-ma'mur bih, sesuatu yang diperintahkan, ala wajhihi, sesuai dengan perintahnya atau tata caranya, yakhruju, maka keluarlah siapa al-ma'mur, orang yang diperintah, keluar dari an muhdatil amri, dari tanggungan perintah tersebut. Maksudnya seperti apa? Fa'idha adama syakhsu al-ma'a, apabila seseorang itu tidak mempunyai air, fatayammama, kemudian dia itu tayamum, fasalla, dan dia sholat, maka kharaja an uhdatil amri, dari perintah tersebut, fala qada'a alaih, maka dia itu tidak diperintahkan lagi untuk mengqada, ila wajadal ma, apabila orang tersebut mendapatkan air, seperti itu, karena perintahnya itu adalah sholat, kemudian dia itu tidak mendapatkan sholat, seperti itu, tidak mendapatkan air untuk sholat, tetapi ada hukum tayamum, dia boleh tayamum, maka ketika dia sudah tayamum, maka dia sudah melakukan kewajibannya dan tidak perlu untuk mengulangi, seperti itu. Kemudian ada pembahasan yang kedua, al-mabhasus tsani, yaitu pembahasan yang kedua tentang finnahi, berkenaan tentang nahyun, larangan. Kalau yang pertama tadi perintah, amar, kedua itu larangan. Jadi susunan sistematika dari usul fikih itu biasanya bergandengan gitu. Ada larangan, ada perintah. Nanti ada umum, ada khusus, ada mutlak, ada muqayyad. Apa itu nahyu, larangan? Wa huwa talabut tarki, yaitu tuntutan untuk meninggalkan, minal a'la, dari zat yang lebih tinggi derajatnya, ilal adna, kepada orang yang lebih rendah. Wa fihi, di dalam kaidah ini, di dalam kaidah larangan itu, qawaidun, terdapat beberapa kaidah. Apa saja kaidahnya? Yang pertama, al aslu fin nahyi lit tahrim illa ma dallat dalil ala khilafihi. Asal dari suatu larangan adalah menunjukkan perintah larangan atau pengharaman, kecuali sampai ada dalil yang mengatakan sebaliknya, seperti itu. Sebaliknya seperti apa? Yaitu tidak dilarang. Contohnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berlaku atau membuat kerusakan fil ardi, di bumi, ba'da islahiha, setelah
baiknya atau diperbaikinya bumi itu. Maksudnya adalah kita fokus kepada perintah seperti itu. La ini ada kalimat larangan, janganlah kalian merusak. Maka ini akan selalu berimplikasi larangan untuk berlaku atau berbuat kerusakan di bumi ini akan terus permanen perintahnya sampai ada dalil lain seperti itu, dalil yang dan dalil ala khilafihi, sampai ada dalil tidak apa-apa misal kalian melakukan kerusakan di bumi misal. Jadi kita fokus kepada kalimat atau bentuk dari larangan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah an-nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. Ini sama dengan amar. An-nahyu 'anis syai'i amrun bididdihi. An-nahyu larangan dari melakukan sesuatu itu amrun bididdihi, merupakan perintah melakukan lawannya seperti itu. Qala berkata atau berfirman Allah SWT, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian itu memakan harta kalian bainakum, harta kalian maksudnya saling memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batal atau dengan kecurangan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perintah yang sebaliknya. Untuk sebaliknya, kalian harus saling memakan harta kalian di antara kalian itu dengan cara yang sahih, dengan cara yang baik seperti itu, dengan cara yang benar. Kemudian ada yang ketiga, al-aslu fil nahyi yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil ibadah. Asal dari larangan adalah menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang fil ibadat, dalam hal ibadah. As-salatil haidi wa shaumiha, seperti salatnya orang yang haid dan juga puasanya orang yang haid. Maksudnya apa? Salat itu kan perintah, sedangkan kalau perintah itu harus dilakukan. Haid itu, orang haid itu dilarang untuk sholat. Jadi kalau orang haid itu, wanita yang haid melakukan sholat, walaupun sholat ini adalah perintah, sholatnya tetap tidak sah seperti itu. Puasa juga seperti itu, karena haid itu salah satu orang-orang yang dilarang untuk melakukan ibadah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang keempat adalah an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalati in raja'a an-nahyu ila nafsil 'aqdi. Larangan adalah larangan menunjukkan kepada rusaknya sesuatu yang dilarang fil muamalat, dalam hal muamalah. In roja'a, apabila kembali, apa yang kembali, an-nahyu larangan, ila nafsil 'aqdi, kepada dirinya akad tersebut atau zatnya akad. Kama fi bai'il hasati, seperti jual beli kerikil, yang mana ada hadis telah melarang siapa Rasulullah SAW an bai'il hasati, melarang jual beli kerikil. Jadi jual belinya itu kan tidak dilarang, yang dilarang adalah kerikilnya, jual beli kerikilnya. Jadi jual beli itu diperbolehkan, tetapi karena yang dijual belikan itu kerikil, maka menjadi fasad seperti itu. Ini fil muamalah, dalam hal muamalah. Sedangkan wa in roja'a, apabila kembali jual beli tersebut ila amrin, kepada perintah atau sesuatu khorijin, yang keluar dari al-aqdi ghairi lazim, yang mana akad itu tidak lazim, fala, maka tidak dilarang seperti itu. Kama fil bai waqti nida'il jum'ah,
seperti jual beli pada waktu nida'il Jum'ah, waktu dikumandangkannya salat Jum'ah. Qala ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Idza nudiya, apabila telah dikumandangkan adzan lis-salati, untuk melakukan salat min yaumil jum'ah pada hari Jumat, fas'au, maka bergegaslah ila dzikrillah, untuk salat, wa dzarul bai', dan juga tinggalkanlah jual beli. Maksudnya palil ikhlali, karena rusaknya bisa'il wajib ilal Jum'ah, atau mengganggu untuk usaha melakukan kewajiban kepada hari Jumat atau ibadah salat Jumat. Wal ikhlalu, bermula perbuatan merusak itu, yujadu, ditemukan atau ada itu, bil bai', sebab jual beli, wa bi ghairihi, dan juga selain dari jual beli, seperti kal akli, seperti makan. Maksudnya ini 4 ini penjelasannya adalah gampangnya larangan itu bergantung kepada sifatnya, seperti itu, pada zat yang dilarang. Contoh jual beli adalah sesuatu yang boleh ya, tetapi ada batasan-batasan yang kita tidak boleh untuk memperjualbelikan, seperti menjualbelikan kerikil, seperti itu. Kemudian tentang sholat Jumat, ini jual beli pada hari Jumat, ini juga ketika sudah dikumandangkan sholat Jumat, maka kita tidak boleh jual beli, seperti itu, melakukan jual beli, karena itu bisa menghalangi usaha atau menghalangi kita untuk segera melakukan kewajiban sholat Jumat. Tapi yang dilarang itu bukan hanya jual belinya, tapi apa saja yang menghalangi sholat Jumat. Bisa makan, ibaratnya sebelum azan tidak makan, tiba-tiba pas azan kok makan, nah itu maka makannya juga itu suatu larangan, seperti itu. Inti gampangnya itu seperti itu. Oke, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon diwajarkan, dimaafkan, karena memang usul fikih ini butuh penalaran, seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.